Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bu Guru Berbagi. Hari ini Bu Guru ingin mengajak kalian untuk belajar tentang teknik pemalaman materi pendidikan batik kelas 5 SD muatan lokal Kabupaten Bantul. Submateri yang akan kita pelajari hari ini adalah 1. Prinsip pemalaman. 2. Bahan pemalaman. 3. Peralatan pemalaman. 4. Teknik pemalaman. Yang pertama yaitu prinsip pemalaman dalam pembuatan batik. Membatik adalah pekerjaan yang saling berurutan. Setiap tahap dapat dikerjakan oleh orang yang berbeda, namun sepotong mori tidak dapat dikerjakan oleh beberapa orang dalam satu waktu untuk beberapa tahapan. Contohnya, misalnya tahap pemalaman dikerjakan oleh satu orang, kemudian dilanjutkan oleh orang yang lain untuk tahap pewarnaan. Tahap yang lain lagi yaitu pelorotan itu dilanjutkan oleh orang yang lain lagi. Itu boleh, tetapi tidak boleh dalam sepotong mori itu dikerjakan oleh beberapa orang dalam satu waktu untuk beberapa tahapan. Maksudnya adalah misalnya satu kain batik, kemudian untuk yang melakukan teknik pemalaman itu banyak orang, kemudian nanti pewarnaan banyak orang, pelorotan banyak orang, itu tidak bisa begitu. Nah, dalam membatik ini menggunakan teknik wax resist atau pemalaman atau rintang lilin atau yang sering kita sebut dengan teknik celup dalam proses membatik. Yang kedua yaitu bahan pemalaman. Bahan pemalaman itu yang pertama yaitu kain, kemudian malam, dan yang ketiga yaitu pewarna. Ketiganya adalah bahan pokok dalam pemalaman. Kain yang digunakan dalam membatik itu ada berbagai jenis. Yang pertama yaitu kain mori. Kain mori berfungsi sebagai media tulis, batik tulis yang berbahan dasar kapas. Kain mori juga ada berbagai jenis. Yang pertama yaitu kain mori biru. Contoh gambarnya bisa dilihat dalam gambar. Kain mori biru mempunyai ciri kasar, tipis, dan tenunan kurang padat. Biasanya kain mori biru ini digunakan untuk batik sablon yang berkualitas kurang. Jenis yang kedua yaitu kain mori prima. Kain mori prima berkualitas sedang, memiliki bahan yang halus dan tenunan cukup bagus. Biasanya digunakan untuk batik cap. Anak-anak bisa melihat ya perbedaan dari kain mori biru dan kain mori prima. Kemudian untuk yang ketiga yaitu kain mori primissima. Kain mori primissima adalah kain mori dengan kualitas terbagus dari ketiga jenis kain mori. Cirinya paling halus dan harganya paling mahal. Biasanya digunakan untuk bahan batik tulis. Kalian bisa lihat ya perbedaan dari ketiga jenis kain mori ini. Nah, selain kain mori ada juga jenis kain yang lain. Yang berikutnya yaitu kain sutra. Seperti namanya, kain sutra yaitu kain yang halus dan harganya mahal. Kalian bisa lihat ya perbedaannya. Kemudian, jenis kain yang lain adalah kain lurik. Kain lurik memiliki daya serap malam agak sukar karena pengaruh tenunan yang tidak halus. Yang berikutnya yaitu kain belacu. Kain belacu bersifat tebal dan kasar sehingga hasilnya kurang memuaskan apabila digunakan untuk membatik. Biasanya kain belacu ini digunakan untuk sablon, kerajinan tas, atau kemudian kerajinan-kerajinan dompet dan sebagainya. Yang berikutnya bahan yang kedua yaitu malam. Malam ini digunakan sebagai bahan utama pembuatan batik. Nah, fungsi malam yaitu menghalangi warna masuk ke dalam motif batik yang kita inginkan. Bahan pembuat malam adalah sarang lebah yang dicampur dengan gondorukem, parafin, dan lemak nabati. Kalian bisa melihat gambar malam itu seperti plastisin. Kalau kalian tahu ya, ada yang bentuknya kotak, ada yang bentuknya seperti bulat-bulat gula Jawa dan sebagainya.
Untuk malam yang biasa digunakan itu ada malam tawon, kemudian klanceng, timur, sedang, putih, kuning, dan songkal. Bahan pembuatan batik yang ketiga yaitu pewarna. Pewarna ada dua jenis yaitu pewarna alam dan pewarna buatan. Untuk pewarna alam berasal dari tumbuhan dan bahan lain. Bahan tumbuhan seperti batang, akar, daun, dan buah itu digunakan sebagai pemberi warna. Sedangkan bahan lain seperti kapur, tetes, tebu, dan lumpur itu digunakan sebagai penguat warna. Pewarna alam biasa digunakan pada batik tradisional dan limbahnya tidak berbahaya bagi lingkungan. Sedangkan pewarna buatan berasal dari zat kimia pabrik, contohnya naptol, indigosol, dan rapidosol. Pewarna buatan biasa digunakan pada batik printing. Limbahnya membahayakan lingkungan sehingga harus diolah dulu sebelum dibuang. Kalian bisa melihat pada gambar perbedaan dari pewarna alam dan pewarna buatan. Yang ketiga yaitu peralatan malam. Peralatan malam itu yang pertama adalah bandul. Bandul atau kalau kalian tahu seperti pemberat ya, itu digunakan untuk menahan mori agar kain tidak mudah tergeser oleh angin atau tergeser oleh pembatik saat membatik. Nah, bandul ini kalau kalian tahu seperti bros yang dicentelkan atau dikaitkan pada kain yang akan dibatik. Alat yang kedua yaitu saringan malam. Saringan malam digunakan untuk menyaring malam dari kotoran yang menyumbat lubang canting. Jadi beberapa malam itu di sana terdapat kotoran-kotorannya. Nah, perlu disaring dulu menggunakan saringan malam. Alat yang ketiga yaitu dingklek. Dingklek itu digunakan sebagai tempat duduk pembatik yang disesuaikan tingginya dengan pembatik. Alat berikutnya yaitu gawangan. Gawangan digunakan untuk menggantungkan serta membentangkan kain mori saat dibatik. Sehingga ketika dibatik itu digantungkan gitu ya, dibentangkan di alat ini. Yang berikutnya yaitu wajan. Wajan digunakan untuk mencairkan lilin atau malam. Alat berikutnya adalah anglo atau kompor, yaitu digunakan untuk memanaskan malam. Berikutnya yaitu tepas. Tepas berfungsi untuk membesarkan api sesuai kebutuhan. Peralatan yang berikutnya adalah taplak atau celemek, yaitu digunakan untuk penutup pangkuan kedua kaki agar pembatik tidak terkena tetesan malam saat membatik. Alat berikutnya yaitu kemplongan. Kemplongan berbentuk seperti meja dan alat pemukulnya dari kayu yang berfungsi untuk menghaluskan kain mori sebelum diberi pola motif batik. Alat yang terakhir dan paling utama yaitu canting. Canting berfungsi untuk melukis atau menggambar dengan coretan lilin malam pada kain mori. Tentang canting, kita akan belajar apa itu canting. Canting terbuat dari tembaga dan kayu yang bersifat lentur dan ringan. Tembaganya yaitu di bagian wadahnya itu ya, kemudian dan cucuknya, kemudian kayu itu di bagian gagangnya atau pegangannya. Nah, canting ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama gagang, berfungsi sebagai tangkai ekor canting untuk pegangan pembatik. Yang kedua nyamplung, yaitu untuk mengambil cairan malam dari wajan saat akan membatik. Yang ketiga cucuk, berupa pipa melengkung sebagai saluran keluarnya malam dari nyamplung. Kalian bisa lihat dari gambar yang dicontohkan. Nah, jenis canting ini ada berbagai macam. Yang pertama, menurut fungsinya ada canting reng-rengan dan canting isen. Di kelas 4 kemarin kalian tentunya sudah belajar canting reng-rengan
digunakan untuk membuat pola, kemudian canting isen digunakan untuk mengisen-iseni atau memberikan malam pada saat ngiseni. Nah, yang berikutnya yaitu jenis canting menurut bentuknya. Menurut bentuknya ada canting kecil, canting sedang, dan canting besar. Kalian bisa melihat perbedaannya itu dari cucuknya. Jadi lubangnya itu ada yang kecil, ada yang besar, dan ada yang lebih besar lagi. Begitu ya. Yang keempat yaitu teknik pemalaman. Teknik pemalaman ada 3 tahapan. Tahap yang pertama yaitu tahap persiapan. Tahap kedua yaitu tahap persiapan alat dan bahan. Dan tahap yang ketiga yaitu tahap pembatikan. Langkah pertama, tahap persiapan, yaitu mempersiapkan kain mori sebelum dibatik. Di sini ada 4 tahapan untuk mempersiapkan kain mori sebelum dibatik. Yang pertama yaitu memotong kain mori sesuai kebutuhan. Selanjutnya setelah dipotong, kain mori akan dicuci yang disebut dengan ngetel. Yang ketiga yaitu nganji, yaitu setelah mencuci kemudian dikeringkan, maka kain mori diberi lapisan kanji tipis. Dan yang terakhir ngemplong, yaitu meratakan kembali kain yang sudah dikanji menggunakan alat tadi, yaitu alat kemplongan. Tahap yang kedua yaitu tahap persiapan alat dan bahan, yaitu mempersiapkan tempat dan alat dalam memalam atau membatik. Ada 5 tahapan. Tahap yang pertama yaitu pastikan tempat yang digunakan untuk membatik itu strategis dan aman dari gangguan, sehingga pembatik dapat berkonsentrasi. Yang kedua, bentangkan kain di atas gawangan. Yang ketiga, persiapkan malam dengan memanaskan dan mencairkan malam sesuai kebutuhan. Tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Yang berikutnya yaitu persiapkan canting. Pastikan cucuk canting tidak tersumbat kotoran. Kalian bisa meniupnya atau mengeceknya dengan memasukkan sabut kelapa ke dalam cucuk canting. Yang berikutnya, mempersiapkan posisi dalam membatik. Jangan lupa pastikan bahwa dingklik untuk duduk siap. Kemudian sebelah kanan letakkan cairan malam dan sebelah kiri letakkan alat-alat batik yang lain. Tahap yang ketiga yaitu tahap pembatikan. Ada 3 tahapan. Tahap pembatikan yang pertama, tahap pemalaman, yaitu melekatkan cairan lilin malam sebagai perintang warna ke permukaan kain mori. Yang kedua yaitu tahap pewarnaan, yaitu memberikan warna pada batik dengan teknik medel, celup, menggadung, menyoga, atau coletan atau lukis. Tahap yang ketiga yaitu tahap pelorotan, yaitu menghilangkan atau melepaskan lilin malam dari permukaan kain batik dengan air panas yang diberi larutan kanji atau soda abu. Untuk larutan kanji digunakan ketika menggunakan pewarna alam, sedangkan soda abu digunakan ketika menggunakan pewarna buatan. Sekian penjelasan tentang teknik pemalaman pada materi muatan pelajaran pendidikan batik kelas 5. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak video ini dengan baik. Jangan lupa tinggalkan jejak positif, like, comment, subscribe, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.